selamat datang kembali di Partai X. Ketika rezeki instan lebih menggiurkan dari masa depan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang petani berusia 60-an tahun, sebut saja namanya Pak Dul. Tiap kali musim pemilu datang, rumahnya selalu ramai dikunjungi tim sukses. Ia dikenal sebagai tokoh kampung yang disegani. Suaranya berpengaruh, maka setiap calon legislatif yang mencalonkan diri di dapilnya selalu menyambangi Pak Dul. Tentu saja bukan hanya untuk silaturahmi. Suatu hari ada dua orang datang membawa bingkisan. Ada sembako, uang Rp100.000 dan janji bantuan pupuk murah kalau kandidat mereka menang. Pak Dul menerima. Seminggu kemudian datang lagi tim dari calon lain. Kali ini bawa uang Rp150.000 dan janji memperbaiki jalan ke sawah. Pak Dul juga menerima karena menurutnya rezeki jangan ditolak. Saat hari pencoblosan tak jelas siapa yang dia pilih, tapi uang dari kedua kubu sudah dia nikmati. 5 tahun kemudian, jalan ke sawah tak juga diperbaiki. Harga pupuk naik, bantuan pertanian tak pernah datang. Tapi anehnya Pak Dul tak pernah marah, dia malah berkata, ya namanya juga pemerintah. Dan saat pemilu berikutnya datang lagi, terulangi lagi hal yang sama. Pak Dul menerima semua caleg yang datang dan anggap itu bagian dari hak rakyat kecil. Tetangganya, Bu Rini, seorang guru PAUD, pernah bertanya, Pak, kenapa nggak pilih yang benar-benar niat kerja aja? Jangan terima uang terus. Tapi Pak Dul menjawab, loh, kalau saya nggak ambil, mereka kasih ke orang lain, mending saya aja yang dapat. Siapapun yang menang, hidup saya ya gini-gini aja. Nah, inilah contoh potret rakyat yang dia denial bahwa negara atau daerahnya itu rusak tapi memilih ikut bermain karena merasa tidak akan ada perubahan. Ia adalah penikmat rezeki instan, yang tidak peduli bahwa yang dia pilih mungkin tidak baik, tapi tetap didukung demi keuntungan kecil sesaat. Dan yang lebih menyedihkan, jumlah orang yang kayak Pak Dul tidak sedikit. Banyak yang berpikir serupa bahwa selama mereka bisa dapat sesuatu sekarang, urusan masa depan bisa dipikir nanti. Padahal 5 tahun pemerintahan yang korup jauh lebih mahal harganya daripada uang 100.000 yang diterima hari ini. Dari cerita Pak Dul, kita tahu bahwa di tengah demokrasi yang pincang, bukan hanya pejabat yang berdagang suara, rakyat pun ikut menjual akal mereka demi rezeki instan. Bansos yang dibagikan menjelang pemilu, amplop yang berpindah tangan diam-diam, proyek kilat tanpa arah yang jelas, semua itu disambut dengan tangan terbuka. Bukan karena rakyat tidak tahu bahayanya, tapi karena keuntungan jangka pendek dianggap lebih penting daripada perubahan jangka panjang. Maka lahirlah si penikmat rezeki instan, yaitu mereka tidak peduli seberapa rusaknya sistem ketatanegaraan ini, tapi tetap mendukungnya karena ada untungnya. Mereka senang saat ada bagi-bagi, walau tahu itu hanya alat kampanye. Mereka bahagia menerima program gratis, walau sadar itu semua dibayar mahal dengan harga ketidakadilan. Pelayanan publik yang bobrok, dan masa depan anak-anak mereka sendiri yang terancam. Selagi mereka terbiasa untung dari kebusukan, maka mereka tutup mata. Urusan negara sekarang lebih mirip hiburan. Yang dibahas bukan bencana, tapi wajah dan gaya bicara. Yang dipromosikan bukan visi, tapi siapa yang paling viral. Rakyat bukan lagi pemilik kedaulatan, tapi jadi penonton yang disuruh bersorak tanpa diajak berpikir. Panggung kekuasaan makin gemerlap, ada konser, kuis, gimmick, joget, tapi tidak ada arah jelas untuk masa depan bangsa. Media ikut larut. Yang disorot siapa yang trending paling viral, bukan siapa yang bekerja. Kalau Indonesia diibaratkan sebagai rumah rusak, maka resikonya akan ada golongan rakyat yang rusak secara jasmani maupun rohaninya. Sehingga rakyat bukan lagi korban. Dalam banyak kasus rakyat justru ikut jadi pelaku. Bukan karena jahat, tapi karena terlalu lama dibiasakan menikmati sisa-sisa dari sistem yang rusak. Inilah mengapa para oknum pejabat seringkali menyalahkan rakyat. Ya kan kalian yang milih saya, makanya saya bisa korupsi.
Jujur bahwa kita senang saat dapat bantuan, walau tahu itu jebakan. Dan jujur bahwa kalau tidak kita yang mulai berubah, maka tidak akan ada yang berubah. Memutus rantai rezeki instan. Partai X percaya bahwa demokrasi bukan soal siapa yang bisa membagi paling banyak, tapi siapa yang bisa berpikir paling jauh demi kesejahteraan masyarakat. Dan perubahan tidak akan datang dari pejabat yang mementingkan diri mereka, tapi juga dari rakyat yang berhenti memakan umpan sistem rusak. Ada 3 langkah untuk memutus rantai rezeki instan. Pertama, pendidikan politik untuk rakyat, yaitu agar kita tak mudah dibeli dengan bantuan sesaat, agar kita belajar berpikir panjang, bukan hanya puas untuk hari ini. Yang kedua, pembubaran partai yang tidak mendidik, yaitu partai yang hanya muncul saat kampanye dan tidak pernah membuka ruang diskusi publik, bukan bagian dari demokrasi, tapi perusaknya. Yang ketiga, pemaknaan ulang Pancasila, yaitu sila keempat bukan hanya soal musyawarah, tapi ajakan untuk menghidupkan akal sehat rakyat dalam setiap keputusan bangsa. Bangsa ini bukan panggung, dan kalau kekuasaan terus dipertontonkan, yang hancur bukan hanya kepercayaan, tapi kesadaran rakyat itu sendiri. Itu tadi video dari kami. Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.